Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, bertemu dengan saya di acara Esamo Podcast. Podcast kali ini mengusung tema dari angkringan jadi jutawan bersama Bapak Hananto. Oke teman-teman, tetap stay tune dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Esamo Mojolaban supaya teman-teman sekalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di Esamo Mojolaban. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bank Jateng yang menjadi sponsorship di acara Esamo Podcast. Ya, langsung saja kita mulai. Di sebelah saya sekarang sudah ada Bapak Hananto yang akan membagikan pengalaman beliau selama berwirausaha dan tentu saja akan memberikan banyak motivasi bagi kita semua. Nah, kita sapa dulu ya narasumber kita kali ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Sehat ya, langsung saja kita mulai obrolan kita pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana cerita dan sejarah yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang wirausaha? Apa memang sudah cita-cita dari dulu atau bagaimana nih Pak? Ya, berawal dari sebuah program pemerintah yang gagal di desa termasuknya, dan untuk tujuan membantu warga dari swadayaan kewirausahaan, kami bersama rekan-rekan relawan membentuk sebuah inisiatif untuk membuat sebuah wisata kuliner desa. Berawal dari itu, setelah itu kami membentuk sebuah los-los yang dimana nanti untuk khusus warga di sekitar. Ternyata dari warga sekitar antusias sekali untuk mengisi los-los di lingkungan lapangan Desa Canggol. Dan kami selaku perintis akhirnya membentuk sebuah wadah untuk warga-warga yang tidak mampu untuk mengambil dari los-los tersebut karena itu sistem sewa. Jadi kami membantu mereka untuk menyediakan tempat. Akhirnya terbentuklah sebuah angkringan yang isi dari dagangan itu semua titipan, tidak ada yang dari kami hanya menyediakan sebuah minuman saja, itu awalnya. Untuk cita-cita sebenarnya bukan sih, dari awal kami memang pelaku relawan ya dari desa, untuk memberdayakan itu sebuah program yang gagal sebenarnya. Jadi kami berusaha untuk membangkitkan lagi program-program dari desa yang notabene-nya gagal karena mungkin venue-nya atau mungkin konsep-konsepnya yang kurang matang gitu. Kalau cita-cita bukan, cita-cita saya sebenarnya dulu jadi guru juga karena saya basicnya dari FKIP bahasa Inggris juga gitu. Nah, untuk nama usaha Bapak saat ini apa ya Pak? Untuk nama sendiri kita ambil Wedangan Pojok Bambu. Itu berawal dari sebuah karena keterbatasan kami untuk membuat tempatnya itu masih berupa bambu dulu. Untuk basic awalnya dari bahan bambu semua. Tapi karena sudah ada sedikit modal bertambah, akhirnya menggunakan alat-alat yang modern juga. Nah, untuk lokasi angkringan Bapak ini kan ada berada di Cangkol. Iya. Untuk alasannya kenapa ya Pak memilih di Cangkol? Di samping tempatnya strategis dekat dengan fasilitas umum, itu juga merupakan sebuah tempat yang nantinya akan dijadikan pusat-pusat perekonomian desa. Jadi memang untuk lapangan memang nanti dijadikan sebuah pusatnya ekonomi desa. Lapangan jadi harus dipindah. Ternyata kan begitu ada program seperti itu. Di samping ada
wisata kulinernya nanti juga ada rencana ada basic spot untuk spot olahraganya. Jadi sinkron sekali kalau tempat itu jadi tempat usaha. Di samping dekatnya fasilitas umum, sekolahan, musola, masjid dan sebagainya, perkantoran itu bisa sangat mendukung sekali untuk usaha kuliner gitu. Nah, tadi Bapak bilang lokasinya itu sangat strategis. Nah, pertanyaan selanjutnya dari saya, strategi pemasarannya itu bagaimana ya Pak? Strategi pemasaran kami menggunakan medsos. Terus dari kami juga mengadakan service excellent. Jadi bisa pesan order kita antar, termasuk sebuah pemesanan untuk rapat, untuk pengajian itu kita bisa melayani. Untuk pemasaran sendiri kebanyakan malah pelanggan yang loyal. Mereka membuat konten-konten, mereka membuatkan kita IG, video-video yang nanti kita share ke grup-grup. Jadi lewat media sosial, lewat grup-grup teman-teman, itu bisa dijadikan sebuah strategi pemasaran. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak menentukan harga jual dengan pertimbangan banyak pesaing nih Pak? Untuk harga jual sendiri itu sudah kita patenkan seperti logonya wedangan kita. Rajanya nasi bungkus 2000-an. Jadi nggak bisa untuk dinaikkan harga atau diturunkan karena kita sudah mematenkan itu untuk punya simbol rajanya nasi bungkus 2000-an. Jadi untuk pesaing-pesaing mungkin mereka lebih cenderung ke venue-nya. Mungkin mereka copy paste ke kita ya. Tapi untuk venue mungkin lebih lebih tapi kita tetap konsisten di situ. Di harga yang 2000-an sama harga pelajar beda. Ada program-program khusus untuk ibu hamil 8 bulan kita gratis. Untuk disabilitas kita juga gratiskan, untuk manula juga kita gratiskan. Apalagi kalau ada adik dan teman-teman minimal 6 juz, nanti tiap hari di sana gratis semua terus. Gitu. Wah, bagus banget ya Pak. Nah, ini selanjutnya dalam menjalani usaha ini kira-kira ada kendala apa Pak? Untuk kendala biasanya kita tidak bisa mengecek kualitas dari setoran karena itu merupakan setoran orang banyak. Kemungkinan hari ini nasinya ternyata tidak bagus. Oh, ini bahannya sudah tidak layak, tapi dipaksa untuk tetap dijual. Itu kendala bagi kami. Tapi untuk review, akhirnya untuk sebuah evaluasi dari kami dari grup Pojok Bambu malah jadi tahu, oh ini produk ini harusnya tidak layak, itu jadi kendala. Ya pelanggan biar tidak kecewa, ini sudah dapat pelanggan tapi jenengan masih malah memberikan produk yang tidak layak gitu kan. Untuk kendala cuaca, untuk musim hujan biasanya semua mengalami lah ya. Sebuah usaha kuliner apalagi tempat terbuka, biasanya kan kalau hujan itu pasti pengunjung banyak berkurang karena memang venue-nya terbuka. Di samping itu kendalanya mungkin dari kami sendiri, dari internnya SDM-nya mungkin kurang terlalu ramah, itu kurang terpantau dari manajemen. Kemungkinan kan banyak yang komen-komen, mas pelangganmu pegawaimu cemberutan kayak gitu. Itu sebuah kendala bagi kami untuk selalu memperbaiki kedepannya gitu. Kendalanya seperti itu. Untuk mengatasi kendalanya itu bagaimana ya Pak? Yang jelas kami sering mengadakan evaluasi. Setiap ada keluhan dari pelanggan itu ada evaluasi. Oh, harusnya kita begini, kita karena pelayan. Pelanggan kita itu adalah raja, maka baik-baiknya kamu masih baik mereka, kita harus selalu menjaga itu kayak gitu. Untuk kendala dari menjaga dari kita ya harus memperbaiki kualitas makanan yang
dari penyetor itu kirimkan gitu. Nah, tadi modalnya itu kira-kira berapa ya Pak? Untuk modal awal sebenarnya tidak terlalu besar sih. Seandainya pertama kita mempunyai tempat sendiri, kedua dikelola sendiri, itu terlalu kecil untuk modalnya karena semua barang dari angkringan itu semua titipan, bukan kita pelaku pembuat ataupun proses produksi. Yang jadi kendala untuk besaran modal itu sebenarnya di harga sewa tempat sama di perkakasnya saja. Untuk awal bisa di angka 5 sampai 10 juta itu sudah bisa sewah angkringan panjang bahasanya kan itu, bukan angkringan yang kecil itu ya Dek ya. Kalau angkringan kecil itu malah murah, kita sewa aja gerobak cuma sehari 10.000 itu, tinggal kita cari penyetor, murah sekali kalau kita sistem sewa alat-alat sama gerobaknya gitu. Dalam menjalankan usaha ini Bapak dibantu karyawan atau tidak Pak? Kalau dibantu, kira-kira jumlah karyawannya itu berapa ya Pak? Ya, kebetulan kita bertujuan mesejahterakan warga sekitar kan. Untuk angkringan Pojok Bambu sendiri ada dua shift itu pagi sama sore sampai malam. Untuk shift pagi itu ada 5 karyawan. 5 karyawan itu ada satu manajer yang khusus mengurusi keuangan. Dan sedangkan untuk yang shift sore itu ada 7 itu termasuk manajemen ikut, karena untuk menjaga itu tadi loyalitas dari pelanggan, kita harus memberikan service excellent, termasuk manajemen kalau ada orang tertarik ingin buka cabang, ada yang bisa membackup, misalnya teman atau bapak adik-adik itu, wah saya kok tertarik ya ingin buka cabang, itu gimana sistemnya? Nah, itu bisa datang di sore aja, sore nanti pasti ada ketemu sama manajemennya Pojok Bambu, termasuk perintis-perintisnya wisata kuliner desa yang itu membuat awal berdirinya wisata kuliner desa itu. Dari sistemnya kita bisa berbagi hasil atau sistem setor sehari 10.000 itu kalau Bapak Ibu jenengan tertarik dengan usaha kita branding, kita supply, tapi kelola sendiri, tapi bisa sharing ke kita 10.000 setiap harinya. Baik, untuk sikap Bapak terhadap karyawan itu agar karyawan nyaman, senang, dan tidak terpaksa dalam menjalankan tugas-tugasnya itu bagaimana ya Pak? Yang jelas kita menganggap mereka seperti saudara kita sendiri, bukan karyawan, bukan pelaku yang kita suruh-suruh, bukan, tapi kita anggap sebagai teman ataupun saudara sendiri. Dan ada ribet-ribet tersendiri apabila ada kesibukannya banyak, ramai banget, itu pasti ada bonus-bonusnya. Dan mereka bebas mau makan apa saja di situ, minum apa saja boleh, bebas dan tidak dipungut biaya. Dan untuk hari Minggu kita khususkan, malah manajemen tidak menerima spesial apapun. Berarti untuk hari Minggu free untuk semua karyawan. Jadi hari-hari yang ramai itu saya kasihkan ke karyawan-karyawan untuk memacu kinerja mereka. Kalau untuk gaji karyawannya bagaimana ya Pak? Untuk gaji alhamdulillah di atas UMR. UMR kita berapa nih? Tahu nggak? Aduh, maaf Pak. Paling kan kalau tidak salah di angka 1.600.000 sampai 1.800.000 ya. Nah, kalau di angkringan Pojok Bambu itu per hari sudah 70.000. 70 kali 30 sudah 2.100.000-an. Dan itu makan free, otomatis gajinya bersih kan, tidak kepotong sama sekali.
ngomong-ngomong tentang penghasilan nih, kira-kira berapa penghasilan untuk per tahunnya, Pak? Untuk per tahun gimana ya? Itu masalahnya tiap bulan close kita bongkar, kita bagikan. Dan itu 2 manajemen sebenarnya. Kalau di angka 1 tahun itu bisa di angka 70 sampai 100 jutaan itu. Bahkan bisa lebih kalau siang malam. Untuk masalah penghasilan, pernah nggak Bapak mengalami kritis dalam keuangan? Terus saya mau tanya bagaimana solusinya jika ada krisis keuangan tersebut? Oh, pastinya ada. Apalagi di musim-musim seperti ini ya, hujan, kita harus menggaji, termasuk manajemen, menggaji karyawan. Ternyata hujan, hasilnya tidak memenuhi ya. Kita di hari pertama, di hari itu kita diminuskan dulu, tidak kan ya, gajiannya mingguan. Jadi untuk hari itu di close 0 dulu. Jadi nggak sahabat, maaf bang datang. Untuk hari berikutnya baru kita tutup gitu. Kalau sudah close baru kita bagikan di hari Minggu. Dan ada penghasilan lain di samping jualan termasuk kita pengelola untuk listrik dan air. Nah, itu juga bisa backupan untuk gaji karyawan, khusus karyawan. Nanti yang kekurangan kalau untuk manajemen puasa dulu lah bahasanya kan, karena kita pelaku, kasihan ada kewajiban yang harus kita bayarkan ke karyawan. Jadi untuk uang-uang dari penghasilan lain seperti sewa tempat mainan itu juga ke kita. Jadi untuk backupan gaji-gaji karyawan seperti itu untuk menanggulangi kekrisisan gaji-gaji karyawan. Nah, pada masa pandemi dulu tuh banyak banget yang gulung tikar usahanya. Nah, kira-kira usaha Bapak ini terkena dampaknya atau tidak, Pak? Terus terang besar sekali dampaknya, termasuk di penghasilan yang biasanya 90% bisa turun jadi 50 bahkan 60% ya. Untuk menyikapi itu kami jadikan akhirnya rolling gantian untuk yang masuk. Umpama kita mempunyai 10 karyawan kan, untuk siang harusnya 4, sore 6. Tapi kita rolling biar tidak terjadi menganggur gitu kan. Akhirnya berbagi, kita 1 hari masuk, 1 hari libur, 1 hari masuk, libur, itu seterusnya sampai pandemi. Tetapi karena ternyata repot, ternyata tidak mengetahui itu tidak berdampak, kita tambah lagi masuk, tidak apa-apa gitu kan. Akhirnya berangsur-angsur efek itu udah terlalu mengena di kita, apalagi kita pendekatan di Satpol PP. Kalau kan ada pembatasan waktu kan itu jam. Kita Satpol PP ternyata juga teman-teman nanti coba himbauan, Pak, ini nanti tidak menerima makan di tempat. Itu jadi bisa buka seperti semula akhirnya kan, tidak mengikuti aturan dari pemerintah yang kemarin harus jam begini tutup, harus begini tutup. Ternyata ada kelonggaran untuk UMKM kecil. Dari kita sudah banyak membahas tentang usaha Bapak nih, Pak. Nah, untuk kali ini saya mau tanya, bagaimana sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha, Pak? Yang jelas untuk sikap seorang wirausaha itu harus kuat ya, kuat, termasuk ada saingan, ada kendala-kendala termasuk cuaca maupun permodalan. Minimal kalau kita punya keinginan kita lakukan, jangan kita pikir-pikiran terus, nanti sudah hilang lah, atau mungkin kesempatan itu disikat sama pesaing atau mungkin pelaku orang lain sudah melakukan, kita baru berangan-angan. Yang jelas itu kuat. Nah, kan sekarang ini sudah eranya
era teknologi atau digital nih Pak. Nah, membawa pengaruh apa saja Pak? Mungkin salah satunya ke income-nya mungkin. Oh, sangat besar sekali pengaruhnya. Termasuk itu kan media-media yang diketahui banyak orang, tidak hanya lingkup sekitar kan. Nah, jadi media itu kita gunakan untuk memang sebagai pemasaran, juga kita gunakan untuk memberikan edukasi-edukasi tentang sebuah kewirausahaan di bidang kuliner. Termasuk kami juga memberikan ramuan, itu juga kita berikan umum, bukan kami rahasiakan untuk ramuan-ramuan teh. Termasuk harusnya kan itu rahasia kan, biar enggak tersaingi bahasanya kan. Tapi tidak, kami terbuka, selalu terbuka. Lewat media-media kita kasihkan cash flow-nya kayak gini loh, kalau kita usaha sebuah angkringan itu cash flow-nya kayak gini, nanti BEP-nya di bulan berapa sudah bisa, kayak gitu. Di samping itu kita juga open house, siapa saja yang mau atau tertarik ingin usaha bisa datang langsung ke Wedangan Pojok Bambu, karena kami juga ada praktisi apa ya, orang-orang yang bisa memberikan sebuah motivasi untuk usaha-usaha. Ada tim khusus, termasuk karya-karya ilmiah nanti juga bisa di sana, seperti konsultasi skripsi, konsultasi TA, PTK, atau mungkin tesis juga bisa. Di Angkringan Pojok Bambu itu menampung berbagai macam sebuah profesi-profesi. Itu hanya sebuah batu loncatan sebenarnya untuk kami berkumpul dulu, bukan sebuah cita-cita saya harus jadi pengusaha angkringan. Itu bukan sebuah cita-cita sebenarnya, itu untuk mengumpulkan dari teman-teman yang sudah lulus kuliah. Ayo kita buat sebuah wadah dan kita mangan raja bayar kayak gitu. Oke, ini yang terakhir nih Pak. Kita ingin tahu apa tips menjadi wirausaha sukses menurut Bapak Hananto, dan motivasi dari Bapak untuk teman-teman Esamo? Untuk menjadi pengusaha itu harusnya kuat, ulet, tahan banting yang jelas, dan mengetahui strategi pasar sebenarnya. Itu yang intinya seperti itu sih. Untuk lebih matangnya sih harusnya belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Terus harusnya kan seperti itu. Untuk adik-adik Esamo banyaklah belajar, jangan ke flashback ke belakang terus. Wah, nikmati hari ini duit, lakukan. Kalau kita ingin ya kita lakukan saja. Tanya kalau nggak tahu. Itulah sebenarnya kunci sukses itu, banyak belajar dari orang-orang yang sukses juga ya. Sering kumpul sama orang-orang yang sukses, supaya kita kumpulnya sama pedagang wangi, minyak wangi, kita pasti ketularan gitu kan. Istilahnya kayak seperti itu. Jadi kumpullah sama orang-orang yang berpikir positif, yang berjiwa sukses. Minimal juga sukses itu pikirannya beda sama anak-anak yang sekarang notabene-nya sering main HP, main game. Itu banyak-banyak membuang waktu, sia-sia sebenarnya. Gunakanlah waktu muda kalian itu sebaik-baiknya. Itu ya saran saya untuk teman-teman adik-adik Esamo. Sekian. Oke teman-teman, ternyata jadi wirausaha sukses itu butuh sekali untuk mental yang kuat, mengetahui strategi pasar, dan kita juga harus belajar dari usaha-usaha atau pengusaha yang lain yang sudah berpengalaman. Makanya kita juga harus banyak belajar dan ambil pengalaman dari mereka yang sudah terlebih dahulu memulai usaha. Kenapa teman-teman? Agar kita bisa sukses juga seperti mereka. Nah, jangan lupa teman-teman nantikan Esamo Podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Esamo Mojolaban. Dan bila ada salah kata dalam penyampaian acara atau pembawa acara kali ini,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.